Hai guys, pada video kali ini saya akan membawakan topik tentang median dan modus. Median, pasti kalian pernah mendengarkan apa itu median. Nah, pada saat kalian bersekolah, kalian pernah mempelajari tentang median. Nah, tapi apakah kalian masih ingat apa pengertian dari median? Median adalah titik tengah dari nilai-nilai setelah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah guys, meskipun median adalah nilai tengah, tapi bukan berarti begitu kalian mendapatkan sebuah data, kalian langsung menentukan kalau data di tengah itu adalah median. Nah, ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Jadi kita harus mengurutkan datanya dulu untuk mendapatkan mediannya. Jadi ingat ya guys, jangan langsung menentukan data yang di tengah itu adalah median. Kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Ada dua ciri-ciri utama dari median. Yang pertama, median tidak terpengaruh oleh nilai yang terlampau besar atau kecil. Dan yang kedua, median dapat dihitung pada data pemeringkatan ordinal atau di atasnya. Nah, guys, di sini sudah ada contoh soal tentang median. Di sini sudah ada data 29, 19, 21, 52, 91, 50, 82, 65, 65, 53, 84, 51, 90, 93. Berapa median dari data di atas? Nah, ini ada penyelesaiannya guys. Jadi, langkah yang pertama, jangan lupa untuk mengurutkan dulu datanya. Jadi, di sini datanya sudah diurutkan menjadi 19, 21, 29, 50, 51, 52, 53, 65, 82, 84, 90, 91, 93. Nah, banyaknya data di atas ini guys, ada 13. Yang berarti datanya ini adalah data yang ganjil. Lalu, bagaimana kita mencari median jika banyak datanya itu ada ganjil? Jadi guys, untuk mencari median dengan data yang ganjil, jumlah dari data tersebut kalian tambah 1, lalu jumlahnya kalian bahagi 2. Jadi jumlah dari data ada 13. Nah, 13 ini kalian tambah 1, jadi hasilnya 14. Nah, 14 bahagi 2 sama dengan 7. Nah guys, data ke-7 kalian bisa lihat di data yang sudah diurutkan, data ke-7 itu adalah bilangan 53. Jadi, median dari data di atas adalah 53. Oke guys, next ada contoh soal yang kedua. Berikut adalah daftar ukuran sepatu kelas B7 manajemen. Ada 39, 35, 35, 36, 37, 38, 42, 40, 38, 41, 37, 35, 38, 40, 41, 40. Median dari data tersebut adalah sepatu dengan ukuran. Nah, penyelesaiannya, jadi guys, sekali lagi jangan lupa untuk mengurutkan dulu datanya. Datanya sudah diurutkan menjadi 35, 35, 35, 36, 37, 37, 38, 38, 38, 39, 40, 40, 40, 41, 41, 42. Nah, banyaknya data di atas ini ada 16, yang berarti datanya ini adalah genap. Lalu bagaimana kita mencari median jika banyaknya data itu genap? Nah, untuk mencari median dengan data yang genap adalah jumlah data dibahagi 2, lalu ditambahkan dengan data yang berikutnya, setelah itu hasilnya dibahagi 2.
Jadi jumlah data 16 lalu dibahagi 2. 16 bahagi 2 sama dengan 8. Maka mediannya adalah data ke-8. Lalu kita tambah dengan data yang berikutnya, yaitu data ke-9. Nah, next kita mencari data ke-8 adalah bilangan berapa dan data ke-9 adalah bilangan berapa. Nah, kita lihat di data yang sudah diurutkan, data ke-8 adalah bilangan 38 dan data ke-9 adalah bilangan 38. Jadi 38 ditambah dengan 38. Jadi data ke-8 ini kita tambahkan dengan data ke-9. Hasilnya adalah 76. Nah, hasil ini kita bahagi 2. 76 bahagi 2 sama dengan 38. Jadi median dari data sepatu kelas B7 manajemen adalah ukuran 38. Nah, modus. Guys, kalian tahu nggak sih apa modus itu? Eits, guys, bukan modal dusta ya. Kalau modal dusta mah, yang itu urusan para lelaki-lelaki buaya. Hahaha. Nah, modus adalah datum yang paling sering muncul. Modus adalah nilai pengamatan yang paling sering muncul. Jika kita tertarik pada data frekuensi, jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka kita menggunakan modus. Ada 7 sifat-sifat modus. Yang pertama, dalam seperangkat data, modus bisa tidak ada dan bisa lebih dari satu. Yang kedua, modus dapat ditempatkan pada distribusi yang memiliki kelas terbuka. Yang ketiga, modus tidak terpengaruhi oleh bilangan-bilangan ekstrim dari suatu distribusi. Keempat, letak modus atau nilai modus yang sebenarnya sukar ditemukan. Karena itu, kebanyakan hanya berdasarkan taksiran dalam suatu distribusi. Kelima, perhitungan modus tidak didasarkan pada seluruh nilai pengamatan, tetapi didasarkan pada individu yang berada pada titik terjadinya pemusatan yang banyak. Keenam, untuk perhitungan-perhitungan secara aljabar lebih lanjut, modus tidak dapat digunakan. Dan yang terakhir, modus tidak sepopuler ukuran rata-rata hitung atau min dan median. Nah guys, ini ada contoh soal tentang modus. Berikut adalah data umur mantan dari Budi. Ada 18, 19, 19, 17, 21, 20, 17, 18, 19. Berapa modusnya? Nah, penyelesaiannya langkah pertama kita harus mengurutkan dulu datanya. Datanya kita urutkan menjadi 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21. Nah guys, jika kalian melihat data yang sudah diurutkan ini, kalian pasti sudah bisa melihat mana data yang paling banyak muncul. Nah, nilai yang paling banyak muncul adalah 19. Jadi, modusnya adalah 19. Next, kita ke contoh soal yang kedua. Tentukanlah modus dari data di sebelah ini. Nah, di sini ada nilai MIT statistika dengan jumlah mahasiswanya atau frekuensi. Nah, nilai MIT 80 ada 6 mahasiswa, nilai 82 ada 11 mahasiswa, nilai 88 ada 9 mahasiswa, nilai 90 ada 5 mahasiswa, nilai 93 ada 7 mahasiswa. Nah, penyelesaiannya, modus berada pada nilai dengan frekuensi yang terbesar. Nah, jika kita lihat di tabel yang di sebelah ini, frekuensi terbesar ini ada nilai 82 dengan jumlah frekuensinya 11. Jadi modus berada pada nilai dengan frekuensi terbesar yaitu 82 dengan frekuensi 11. Nah guys, di sini ada contoh soal gabungan. Jadi guys, dari suatu data itu kita bisa langsung menentukan mana mediannya dan mana modusnya. Di sini sudah ada data 9, 10, 8, 12, 12, 5, 3,
12, 11, 7, 6. Tentukan median dan modus dari data di atas. Yang pertama, kita menentukan atau kita mencari mediannya ya. Nah, jadi untuk mencari median, jangan lupa guys untuk urutkan dulu datanya. Nah, langkah pertama mengurutkan data dulu dan datanya menjadi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12. Nah, jumlah data ini ada 11. Jadi yang berarti datanya ini ganjil ya guys. Jadi jumlah data ini 11, kita tambahkan dengan 1, hasilnya 12. Nah, hasilnya ini kita bahagi 2. 12 bahagi 2 sama dengan 6. Nah, data ke-6 adalah bilangan berapa ya guys? Kita lihat di data yang sudah diurutkan. Data ke-6 adalah bilangan 9. Jadi median dari data di atas adalah 9. Oke, next kita mencari atau kita menentukan modusnya. Ya, langkah pertama kita mengurutkan dulu datanya. Datanya yang sudah diurutkan itu sama seperti data yang sudah diurutkan pada penyelesaian yang di median. Ada 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12. Nah, setelah diurutkan, kalian bisa mengetahui mana data yang paling banyak muncul. Nah guys, setelah diurutkan, kalian bisa melihat kan mana data yang paling banyak muncul. Ya, dan data yang paling banyak muncul adalah 12. Jadi, modusnya adalah 12. So guys, kesimpulan tentang median dan modus adalah median adalah nilai tengah dan modus adalah nilai data yang paling sering muncul. So guys, di akhir video ini saya mengutip quotes dari Oprah Winfrey. Jika kamu ingin mencapai tujuan hidupmu, maka kamu harus memulainya dengan penuh semangat. So guys, kita harus tetap semangat untuk mencapai tujuan hidup kita. Kita tetap harus semangat belajar, kita tetap harus semangat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus semangat dan tidak boleh pantang menyerah. Okay, thank you for watching guys. See you on next video. And don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye.